akhlak itu kan seakar kata dengan makhluk. Nah, maka kalau kita bicara akhlak pasti bicara tentang makhluk. Bicara makhluk, instruksinya satu dari Khalik. Jadi kalau kita mau berperilaku harus aturan Khalik yang kita pakai. Makanya ulama sufi nanti keluar hadisnya nanti apa? Takhalluk bi akhlakillah. Nah, begitu itu ulama sufi dari sana beranjaknya itu. Saya jadi teringat nih Pak Dokter. Iya. Teringat dengan sebuah pepatah ya. Pepatah Arab ya. Ini bukan hadis. Iya. Kalau kanal kalamu min fiddah, Ya. wasukutu min zahab. Ya. Bicara itu perak, Ya. sementara diam itu emas. Ya. Tetapi kalau saya duduk di dekat Pak Dokter ini, diam bicaranya itu yang kebalikan menjadi emas. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kalau diam Pak Dokter ini tidak boleh diam ini Pak Dokter, karena Allah. ilmunya luar biasa. Masya Allah. Jadi dengan bicaranya itulah lahirlah emas, keluarlah emas-emas yang bisa digunakan, dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat hidup berbagi, pada video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Ihsan Sanusi. Ya, kita pembahasannya adalah tentang iman, ilmu, dan akhlak. Ya. Sebelum kita berbincang-bincang tentang iman, ilmu, dan akhlak, kita perkenalkan dulu beliau dosen di Yayan Batu Sangkar, Ustaz. Kemudian dosen juga di STAI YPI Al-Ikhlas Painan. Kita sama-sama mengajar di sini, sama-sama dosen, tetapi ilmu beliau jauh di atas saya. Saya belum ada apa-apanya ya. Saya kalau dekat-dekat dengan beliau ini serasa dekat-dekat dengan bulan dan matahari. Ya, ikut-ikut mendapatkan cahaya beliau. Ya. Amin insya-Allah ya. Baik Pak Dokter, kita akan bincang-bincang tentang iman, kemudian ilmu dan akhlak. Ya. Karena kita lihat Pak Dokter, ada orang punya ilmu tetapi tidak punya akhlak. Ada juga dia imannya kuat kemudian kurang di akhlak juga. Jadi bagaimana perpaduan antara iman, ilmu dan akhlak ini Pak Dokter? Mungkin kita minta penjelasan lebih lengkap sama Dr. Ihsan Sanusi. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ya. Pak Kiai, ini nampaknya mulai ditambah beban nampaknya digelari Ustadz. Jauh lebih berat nampaknya gelar Ustadz ini daripada yang lain-lain. Pertama, kita tentu sebagai Muslim segala sesuatu sudah digambarkan melalui ibadah sholat. Apa yang sudah digambarkan pada sholat, hidup kita dibangun pagi itu dimulai dengan sholat. Ketika mau tidur juga sholat. Rentangan antara subuh dan juga isya itu ada rangkaian sholat juga. Artinya ada rangkaian mengingat Tuhan. Pesan yang ingin kita sampaikan apa sebenarnya, hidup kita tidak boleh lupa dari mengingat Tuhan. Artinya jangan sekali-kali kita memulai melaksanakan sesuatu tanpa mengingat Tuhan. Itu mari kita untuk mengingat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya secara individu tidak punya kompetensi yang utuh tentang bincang-bincang atau berbagi cerita ini dengan Pak Kiai ini. Tapi setidak-tidaknya tentu kita sharing. Ketika kita melakukan ini demi kita bersama juga. Untuk saling menguji, sebab sesuai janji Tuhan itu kita diciptakan hidup, mati dan sebagainya itu menguji kita. Menguji supaya apa? Supaya ada yang terbaik antara kita. Sebab tanpa ada ujian kita tidak tahu apakah baik atau tidak baik. Baiklah saudara sekalian, hadirin yang berbahagia. Untuk tema kita hari ini kita mulai dengan mengutip surat Al-Baqarah yang barangkali saya tentu berguru pada Pak Kiai kita ini. Tak mahu saya yang ahlinya itu karena beliau ini yang hafiz ya. Jadi
kalau salah bacanya dibenarkan dan dianggap benar saja dulu. Kita kutip dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Ustaz. Iya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallah. Saudara-saudara sekalian, sahabat yang berbahagia, teman-teman seiman dan termasuk yang berbeda iman. Iya. Dalam ayat ini Allah awali dengan kata-kata panggilan untuk semua orang-orang beriman. Kata iman di sana itu kalau kata Ustadz Dedi ini, Pak Kiai kita ini, itu kalimat masa lalu. Ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita translate sederhananya barangkali, mohon maaf pada ahli bahasa, lebih kurang maknanya wahai orang-orang yang telah memiliki iman. Jadi itu catatan pertama tuh. Jadi di sana diseru orang yang sudah punya pondasi iman. Telah beriman, sama dengan ayat perintah puasa, perintah yang lain-lain begitu. Sangat banyak ayat yang bicara tentang seruan terhadap orang-orang yang beriman. Tapi di sana disebut telah beriman. Dan ingat, catatan penting, iman di sana tidak disebut kualitasnya. Apakah imannya penuh, setengah, seperempat, sedikit saja, tidak disebut. Yang jelas Allah panggil wahai orang-orang yang telah memiliki iman. Artinya semua orang, kalau kita lihat ayat lain misalnya dalam surat yang lain, itu ternyata kita semuanya punya iman. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 179 itu, kan kita ketika disulbi orang tua saja baru sudah diberi persaksian oleh Tuhan sebelum kita ditiupkan. Sebab begini, katanya berdasarkan riwayat, berdasarkan tafsir, berdasarkan hadis, kita itu kan sebelum ditiupkan ruh, itu kan Tuhan minta kesaksian kita dulu, ditanya dulu ruh kita. Gitu ya. Ini agak ke sini kita dulu sebentar ya. Fokus. Karena kajiannya agak mendalam ya. Di pertanyaan Tuhan kan sederhana saja. Alastu bi rabbikum. Sederhana saja pertanyaan Tuhan. Kalau bahasa kitanya, kalau di Minang barangkali le namu hang mengaku nak dan Tuhan nang, nah itu kira Tuhan meminta kesaksian kita ketika mau ditiupkan ke alam di alam rahim, ruh dari Tuhan begitu. Sementara kalau kita bicara ruh pula dalam ayat lain, jadi problem dan kajian penting dan sangat mendalam juga. Nanti ada kata-kata dalam ayat itu, wa nafaqtu min ruhi. Itu di sana dipakai oleh Tuhan kalimat aku, bukan kami. Beda lagi dengan penciptaan manusia. Kalau penciptaan manusia dipakai kata kami secara umum. Tapi ketika meniupkan ruh, Allah mengatakan wa nafaqtu min ruhi. Nah, ini akan bisa menyeleweng pada penafsirannya, tapi bisa juga nanti diluruskan begitu. Itu nanti kepada ahli bahasa kita Pak Kiai Dedi yang lebih tahu. Jadi di sana sudah problem luar biasa. Jadi sebenarnya dari sini pula lah nanti para mufassir menyebut ayat Al-Quran itu ada mutasyabihat, ada muhkamat. Bisa jadi ayat ini muhkamat, bisa jadi mutasyabihat. Nah, dan bahkan ada yang menyebut nanti semua ayat Al-Quran itu sekaligus mutasyabihat, sekaligus muhkamat. Nah, ya. Tak bisa kita petakan hitam putih, tapi setidak-tidaknya memudahkan keilmuan, itulah sebenarnya kita memetakan hal-hal yang seperti itu. Oke, kita kembali kepada hal yang tadi. Artinya semua kita itu punya potensi iman. Apalagi dalam surah Ar-Rum ayat 30 tentang fitrah. Ya, di dalam ayat itu kan Tuhan mengatakan fitrah kebertuhanan itu la tabdila li khalqillah. Fitrah kebertuhanan itu pasti tidak akan ada perubahan terhadap ketentuan Tuhan tentang kebertuhanannya itu. Jadi sebenarnya ketika kita tidak mengakui bertuhan atau pura-pura lupa pada Tuhan, sebagaimana diinformasikan surah Al-Asr, wala takunu kallazina nasullah fa ansahu anfusahum ulaika humul fasiqun. Sebenarnya kita saja yang pura-pura lupa kepada Tuhan.
Sebenarnya kita punya potensi itu terus, tidak pernah hilang. Makanya oleh sebagian aliran dalam Islam disebut nanti, misalnya aliran Murji'ah, iman itu tetap tidak tambah, tidak kurang. Jadi di sana mereka berpijak salah satu. Maka untuk itu orang yang melakukan dosa besar dan sebagainya oleh orang Murji'ah disebut nanti al-irja'. Dia ditunda eksekusinya ke pengadilan Tuhan. Urusan Tuhan itu mengadili dia beriman atau tidak. Masya Allah. Ini mendalam sekali pengajiannya Pak Dr. Oke, kita lanjut. Ilmu. Ayat, kembali ke ayat kita tadi ya. Ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi kita diseru untuk masuk ke dalam Islam. Nah, jadi kalau di sini seolah-olah kan iman itu duluan baru Islam. Iya. Nah, begitu itu kalau dari ayatnya kita ambil. Iya. Ada kata Islam, tapi sebelum kata Islam ada huruf al-harfunnya. Ya, fi itu al-harfunnya, huruf ya, Ustaznya. Jadi saya harus bertanya ini kepada ahlinya, kalau tidak nanti bermasalah itu ya. Tawaduk sekali. Jadi karena ada huruf fi, itu seolah-olah Islam di sana dianggap sebagai sebuah wadah, digambarkan atau bisa dalam watak kita, dalam benak kita, Islam itu sebagai wadah. Jadi kita yang telah memiliki iman besar, kecil, sempurna, tidak sempurna, disuruh rame-rame masuk ke dalam wadah itu. Wadah itu apa namanya? Al-Islam. Al-Islam. Gitu. Al-Islam. Dan Allah ingatkan langsung di ujung ayatnya, masih ayat yang sama. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Untuk masuk ke dalam wadah Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, totalitas, universal, ada satu halangan yang luar biasa. Nah, itu yang disebut apa namanya? Asy-syaitan. Khutuwat itu bisa kita sebut dalam kalimat Indonesia itu barangkali kalimat jamak ya. Di khutuwat itu ada banyak langkah, ada banyak metode, ada banyak cara. Kalau orang ilmuwan sebutnya metodologi begitu. Untuk mengajak manusia, menghalangi manusia untuk masuk ke dalam Islam secara kafah itu. Nah, itu yang kita diingatkan oleh Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengikuti langkah-langkah, metode-metode, rayuan-rayuan setan itu untuk bisa masuk ke dalam Islam secara total. Kalau kita masih belum bisa juga mengerti itu, Allah pertegas di ujung ayat. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah pertegas lagi. Setan yang akan engkau ikuti itu musuh yang nyata loh. Begitu kata Tuhan. Musuh yang nyata, bukan musuh sembarangan, bukan musuh tersembunyi. Musuh yang jaleh. Begitu Allah menjelaskan. Jadi kalau masih kita juga bermasalah, masih mau mengikuti itu, nah, itu persoalannya sangat luar biasa itu pada jiwa dan pada akal. Nah, itu persoalannya sangat luar biasa itu pada jiwa dan pada akalnya. Baik saudara sekalian, itu kita lihat untuk bicara tentang masuk Islam secara kafah itu tentu kita mulai dari kata iman. Saya tidak akan merinci kata iman itu satu-satu. Nanti poin-poin besar saja ya. Karena kita tidak kuliah ilmiah ya, tidak kuliah ilmiah. Kita berbagi ya, kita berbagi. Di iman itu saya menyampaikan kepada kawan-kawan biasanya, iman itu seakar kata dengan kata amanah dan kata aman. Dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau begitu apa? Orang yang beriman itu dalam hidupnya minimal ada dua itu. Satu, merasa aman dalam hidup. Yang kedua, amanah hidupnya. Dia satu akar kata. Nah, pasti satu akar kata itu punya kaitan yang langsung ataupun tidak langsung. Maka saya memahami begitu. Maka untuk melihat orang yang beriman, lihat saja dua indikasi itu minimal dulu. Aman. Pertama, merasa aman tidak dia dalam hidup. Kurang betih, tidak malai. Tidak karena tidak malai. Banyak anak tidak jaman kan? Nah, jadi dosen stay, tidak jaman kan? Tidak jadi dosen stay, tidak jaman. Nah, maka itu tandanya iman dipertanyakan. Tidak amanah satu lagi. Yang kedua amanah. Jika dititipkan, menjaga, melihara dan sebagainya. Kalau dia tidak amanah, maka ada indikasi dipertanyakan imannya. Saya tidak berani mengatakan dia tidak beriman, karena Tuhan sendiri sudah mengatakan kita punya potensi iman. Ya. Nah,
Pak Dokter, boleh dipotong, Pak Dokter? Boleh, silakan. Jadi tadi kita kan pembahasannya tentang iman, ilmu, dan akhlak. Iya. Ini ketiga-tiganya ini sangat penting dalam kita menganut Islam, Ustaz. Sangat penting sekali, betul. Nah, untuk itu baik kita singgung. Sebelum iman itu sebenarnya dalam Islam itu kan ada trilogi ajaran Islam ya. Ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak gitu ya, bahasa lainnya. Sebenarnya akidah itu kalau oleh Mahmud Saltut, kalau saya tidak salah, namanya salah satu ahli Syekh Al-Azhar ya, fikih di Mesir ya, itu menyebut kata akidah itu terwakili oleh kata iman dalam Al-Quran. Kata-kata Islam terwakili oleh kata-kata syariah. Gitu ya. Syariah terwakili oleh kata Islam. Apa yang ingin kita sampaikan? Kalau kita lihat akidah itu dari kata aqadah. Ya, betul Ustaz ya. Mudah-mudahan tidak salah Ustaz. Kalau salah dibenarkan Ustaz ya, dibenarkan, dilurus ya. Akidah itu kalau kita definisikan bahasa kita sederhananya, itu adalah ikatan. Buhul atau simpul. Kalau bahasa Kiai Zurrahmi itu buhua ya. Pertanyaan kalau akidah itu memang buhul, simpul dan sebagainya, maka tentu apa yang dibuhulnya? Siapa yang membuhul? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau maknanya ikatan, apa yang diikat? Apa pengikatnya? Siapa yang diikat? Maka untuk mengilustrasikannya biasanya saya punya media ini biasanya. Kalau mengajar teman-teman ya, teman-teman mahasiswa maksudnya. Nah, bukan Pak Kiai ini, jangan Pak Kiai ini diajar. Duraka kita ya. Allah. Itu saya ilustrasikan biasa ada Allah di atas, ada manusia di bawah. Kita kasih tanda panah bolak-balik. Dia bisa posisinya manusia terikat dengan Tuhan atau Tuhan mengikat manusia itu sendiri. Maka ketika manusia itu merasa terikat dengan Tuhan, ketika itulah mereka berakidah. Nah, untuk mengokohkan akidah itu pondasi dasar yang dimiliki mesti iman dulu. Untuk iman kokoh mulai lagi dari at-tauhid. Dari wahada yuwahidu tauhidan. Mengikat jadi satu. Oke, jadi kembali ke akidah tadi, maka yang mengikat kita dengan Tuhan atau tanda kita berakidah itu harus ada kita mengikuti syariat Tuhan yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya ketika nanti ada perintah Al-Quran, perintah Sunnah untuk kita amalkan, makanya kalau kita tidak mengamalkan, berarti kita sedang melepaskan ikatan dengan Tuhan. Kita sedang memporandakan akidah kita dengan Tuhan. Nah, itu logikanya. Jadi ketika kita sudah mulai lari dari syariat Tuhan, aturan-aturan yang Tuhan melalui Al-Quran dan hadis, maka sebenarnya ketika itu kita sudah mulai mundur pelan-pelan dari ikatan dengan Tuhan. Nah, begitu sederhananya saya memahaminya ya, memahamkannya. Gitu. Walaupun tidak sederhana itu sungguhnya ya, bisa kita perdalam lebih jauh melalui kajian yang lebih ilmiah, karena ini dianggap tidak ilmiah. Dari ibadah yang kita lakukan atau ketentuan-ketentuan Tuhan yang kita lakukan itu, itulah yang Tuhan sebut nanti ada akibat atau konsekuensi yang akan ditimbulkan. Konsekuensi atau akibat itulah yang kita sebut dengan lahir perilaku. Perilaku itu dalam Islam itu yang disebut dengan akhlak. Nah, begitu. Dengan akhlak. Jadi akhlak itu kan seakar kata dengan makhluk. Nah, maka kalau kita bicara akhlak pasti bicara tentang makhluk. Bicara makhluk itu bandingannya apa? Instruksinya satu dari Khalik. Nah, jadi kalau kita mau berperilaku harus aturan Khalik yang kita pakai. Makanya ulama sufi nanti keluar hadisnya nanti apa? Takhalluq bi akhlaqillah. Nah, begitu itu ulama sufi dari sana beranjaknya itu. Dia mengeluarkan hadis itu atau merujuk hadis, mau hadis atau tidak nanti Pak Deli Afdal yang akan mengatakan. Itu adalah takhalluq bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Tuhan ya. Di sana itu sungguhnya. Jadi tetap kita merujuk kepada akhlak atau perilaku yang ditetapkan oleh Tuhan. Di sana kita mempertegas bahwa antara akidah, iman atau tauhid yang paling puncaknya sungguhnya, kemudian syariat,
kemudian akhlak, itu buahnya, ya, buahnya. Dia satu kesatuan. Nah, di buah itu akhlak. Makanya nanti ada orang yang menyeleneh begitu ngomong begitu, tapi mudah-mudahan tidak senggung teman-teman yang berpolitik. Kata guru saya dulu, kalau ada orang yang sudah ikut berpolitik praktis hari ini dalam konteks Indonesia Raya hari ini, katanya begitu ya, kata beliau itu dipertanyakan akidahnya. Kenapa beliau berani nyeleneh begitu? Saya berasumsi jangan-jangan politik kita memang tidak terjaga, tidak terpelihara, tidak mengikuti aturan-aturan kita. Jangan-jangan begitu. Kita tidak bisa memastikan. Sebenarnya guru saya itu, profesor saya itu kata begitu. Kalau ada orang yang sudah berpolitik hari ini di Indonesia, dipertanyakan akidah. Akidah yang dimaksud itu sungguhnya bukan akidah percaya kepada Tuhan, tapi ikatannya dengan Tuhan mulai dia lunturkan satu persatu. Itu kira saya memaknainya. Tapi walau alam apa maknanya sungguhnya yang lebih tahu tentu guru saya itu yang menyampaikan itu. Tapi saya memaknai begitu. Oke, sekarang di mana posisi ilmu? Kita baru bicara tentang iman, tentang akidah, tentang tauhid, tentang syariat, tentang akhlak. Nah, tapi di mana posisi ilmu? Nah, ilmu sungguhnya itu mengcover keseluruhan dari buah yang kita hasilkan akhlak tadi itu. Dimulai dari ilmu yang benar. Dimulai dari ilmu yang benar. Kalau kita bicara ilmu dalam konteks hari ini, maka sebenarnya sudah dirumuskan oleh ulama terdahulu apa makna ilmu. Salah satu makna ilmu dikemukakan oleh Ibnu Hazm, kalau saya tidak salah, mudah-mudahan benar. Ya. Kata Ibnu Hazm maknanya begini, Ibnu Hazm maksudnya ya. Ibnu Hazm. Ya. Kata beliau begini, apa yang disebut ilmu? Beliau menjawab begini, pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya. Itu yang disebut ilmu. Jadi kalau kita contohkan pena ini, mengerti betul kita tentang apa itu pena, itu apa fungsinya, dari mana asal dan sebagainya, mengerti betul kita. Maka kita berilmu tentang pena. Makanya dalam Islam, ulama dalam Islam itu tidak mesti yang hafal hadis dan Al-Quran saja. Tidak mesti begitu. Ketika orang memahami dengan benar tentang sesuatu sebagaimana adanya, itulah seorang ilmuwan dalam Islam. Dan satu lagi catatan pentingnya tentang ilmu ini yang harus kita pahami, dalam Islam tidak pernah terjadi dikotomi antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Ya. Kalaupun ada, itu hanya memilah atau memetakan, tapi bukan memperlawankan yang kita kenal di barat sekarang sekularisasi ilmu. Ya. Dan ingat lagi, saudara-saudara sekalian, para pendengar, para penonton yang berbahagia, kita harus bisa membedakan antara sains dalam konteks barat dengan ilmu dalam konteks Islam. Walaupun secara prinsip sebenarnya satu tujuannya, tapi secara mendasar lagi sungguhnya berbeda. Sains itu dalam konteks barat itu orientasinya hanyalah bersifat material. Makanya kalaupun ada psikologi di barat, itu pasti yang dikaji yang fisik, tidak psikologi itu sendiri. Orientasinya materialis, tadinya orientasinya fisik. Dalam Islam ketika disebut ilmu itu fisika, metafisika, lahir, batin. Dia harus kita bedakan. Nah, maka untuk bisa kita memiliki akidah yang benar, dimulai dengan menguasai akidah, mempelajari akidah yang benar. Tentu dari pesan-pesan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dan panduan umat Islam. Makanya kalau pengetahuan tentang akidah kita sudah oke, pengetahuan tentang syariah sudah oke, kita lakukan ibadah sesuai dengan petunjuk dan undang-undang itu, insya Allah akan melahirkan akhlak-akhlak yang terpuji, yang akan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas mulia Nabi diutus itu atau Islam diturunkan itu apa? Yakni untuk rahmat seluruh alam. Sesuai dengan hadisnya bahwa Nabi itu bukan rahmat untuk orang Arab, bukan rahmat untuk orang Indonesia, bukan harap untuk rahmat untuk manusia saja, tapi untuk alam. Kalau begitu, dengan datang Nabi Muhammad, bukan saja manusia yang senang dapat rahmat, tapi kambing, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya dapat rahmat. Selain Khalik dapat rahmat dengan hadirnya Islam dan Muhammad SAW.
kita berharap ke depan Islam yang betul-betul dijamin otentiknya oleh Tuhan akan kita buktikan sebagai penganutnya ya, sebagai penganutnya bahwa Islam itu betul-betul rahmat bagi alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Belum lagi Pak ya, Dokter. belum lagi. Ada ini tadi kalimat dari Pak Dokter yang sangat menarik. Jadi saya kaget, agak terkejut juga. Tadi ada kalimat dari Pak Dokter tadi, seorang penghafal Al-Quran, hafal hadis belum tentu dia seorang ulama. Ya. Jadi ini menarik sekali. Padahal orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis seharusnya sudah menjadi ulama. Ini gimana nih Pak Dokter? Bisa dijelaskan baik, lebih detail betul, lagi? supaya jangan salah paham nanti rekan-rekan atau para pemirsa yang berbahagia. Begini, yang kita maksud itu bukan dalam arti dia tidak berilmu ya. Sebenarnya dia dalam arti ulama ya, ulama Al-Quran ya, ulama Al-Quran ya. Tapi dalam arti ulama dalam kriteria Islam sesungguhnya masih harus dilengkapi instrumen-instrumen lain. Saya contoh sederhana saja begini. Dulu ada dosen saya bercerita begini. Salah satu dosen luar biasa di Yayan Aceh, sekarang sudah UIN dia. Dia itu profesinya sebagai salah seorang penasihat Sri Paulus di Vatikan Roma. Dia hafiz 30 juz Al-Quran. Fasih berbahasa Arab. Dia hafiz begitu. Tapi dia tidak beragama Islam. Tidak beragama Islam. Apa? Berarti ikatan dia tadi tidak dia pertahankan. Akidah dia tidak dia pertahankan. Sehingga tidak lahir akhlak atau perilaku yang rahmatan lil alamin itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, dia hanya orientasinya, kalau bahasa orang keren sekarang, ilmu oriented, orientasinya ilmu semata-mata, ensik ya, semata-mata. Jadi bukan berarti nanti orang hafal Al-Quran tidak ulama ya, jangan begitu maknanya. Nanti marah para guru saya Pak Said Agil, Pak Quraish Siap itu para hafal Al-Quran semua. Tapi tidak kita cukupkan untuk konteks hari ini, hanya itu saja. Ada dimensi lain yang harus ditunjang, yang harus bisa dikuasai, yang harus dilakukan, yang harus diperbuat untuk menjadi seorang ulama yang betul-betul mumpuni sekaligus menjadi rahmat bagi. Oke, Ustaz? Ya, saya jadi teringat nih Pak Dokter. Iya. Teringat dengan sebuah pepatah ya, pepatah Arab ya. Ini bukan hadis. Iya. Katanya kalau kanal kalamu min fiddah, Ya. wasukutu min zahab. Ya. Bicara itu perak, Ya. sementara diam itu emas. Ya. Tetapi kalau saya duduk di dekat Pak Dokter ini, diam bicaranya itu yang kembalikan menjadi emas. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Kalau diam Pak Dokter ini tidak boleh diam ini Pak Dokter, karena ilmunya luar biasa. Jadi dengan bicaranya itulah lahirlah emas, keluarlah emas-emas yang bisa digunakan, dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, barangkali ya itu tergantung perspektif saja barangkali ya. Memang makanya untuk itu sama juga dengan aliran teologi itu ada Jabariyah, ada Qadariyah. Ketika kita hidupnya sudah batas-batas tertentu, kita harus Qadariyah. Tapi batas tertentu kita juga harus Jabariyah. Jadi tidak bisa kita pilih salah satu saja. Kita inilah barangkali saya mengaitkannya dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawai ya. Di Miskawai itu baginya keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka bisa jadi kita harus menempatkan hari ini emas, bisa jadi besok adalah cabai busuk misalnya. Itu barangkali. Ya, terima kasih. Selamat berjumpa kembali, mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan. Oke, Pak Dokter. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.